ketika kita berdiskusi tentang Gen Z, kebijakan negara, yang ketika kebijakan negara dinilai oleh Gen Z kurang atau sama sekali tidak mengakomodir kebutuhan mereka sebagai bagian dari warga negara, maka mereka Gen Z ini dengan dukungan masyarakat yang lain, komponen masyarakat yang lain, menyuarakan aspirasinya, melakukan protes, menuntut apa yang menjadi hak-haknya sebagai warga negara. Mungkin memang berbeda apa yang dilakukan oleh Gen Z hari ini dengan generasi-generasi sebelumnya atau kelompok sosial yang lain di Indonesia. Indonesia dalam beberapa hari terakhir, kita tahu ada 3 gelombang besar demonstrasi yang terjadi di beberapa titik secara bersamaan. Triggernya beberapa kita bisa identifikasi. Perilaku anggota dewan yang joget-joget sebenarnya bukan pada fenomenanya itu saja, termasuk justru yang menjadi trigger utamanya adalah kemarahan yang memuncak dan itu ditambah dengan represivitas aparat sampai meninggalnya saudara kita Afan Kurniawan. Betul. Dalam konteks Gen Z yang kemudian mempelopori gerakan-gerakan tidak hanya Indonesia tapi juga di Nepal, ini sebenarnya berita gembira. Berita gembira untuk masyarakat dunia, berita gembira untuk masyarakat Indonesia. Artinya selama ini Gen Z yang dianggap apatis, tidak mau tahu terhadap politik, ternyata mereka selama ini memiliki kepedulian yang tinggi. Hanya saja itu mereka tunjukkan, itu mereka ekspresikan dengan Gen Z seperti kita tahu mereka adalah kelompok sosial dengan karakteristik yang berbeda dengan kelompok sosial yang lainnya. Gen Z adalah generasi yang hampir waktunya dihabiskan di sosial media. Oleh karenanya mereka menjadi generasi yang memiliki wawasan yang relatif lebih luas. Meskipun ada catatan, wawasan yang luas itu dia tidak secara spesifik, kurang mendalam. Karena itu didapatkan dari data, informasi, pemberitaan, narasi-narasi yang berada di sosial media yang mereka dapatkan secara acak, secara random, berdasarkan algoritma yang seringkali berubah juga. Nah, tetapi poin pentingnya adalah ketika mereka sebagai bagian warga negara sudah mulai bersuara, mulai turun ke arena kontestasi kebijakan, itu menjadi satu penanda bahwa selama ini kita beranggapan yang silent itu hanya minority. Nah, ini menjadi penanda selama ini ada juga silent majority. Nah, mereka diam karena mereka menunggu momentum. Mereka diam sebenarnya memberikan kesempatan kepada negara, memberikan kesempatan kepada pengurus negara untuk merumus praktikkan kebijakan-kebijakan yang populis. Tidak sekedar populis, tapi pro terhadap kepentingan-kepentingan rakyat. Kalau kita berbicara hari ini adalah fase bonus demografi,
maka motor penggerak utamanya itu anak muda, wabil khusus Gen Z dan milenial, yang kalau kita jumlahkan itu lebih dari 50% populasi Indonesia, bahkan lebih dari 60% populasi. Artinya ketika 60% lebih populasi ini tidak terakomodir kreativitasnya, inovasinya yang sebenarnya itu menjadi potensi besar untuk bangsa ini maju, maka ini menjadi semacam ancaman terhadap apa yang ke depan akan dihadapi oleh bangsa Indonesia. Bencana. Nah, dan protes sikap mereka mewarnai jagat sosial media, narasi-narasi kritik, narasi-narasi perlawanan terhadap represivitas aparat, perlawanan-perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan yang kontroversial yang justru menguntungkan sebagian pihak saja, itu adalah mereka sedang mengingatkan, mereka sedang menuntut bahwa ini kita sedang berada pada situasi yang kami ini motor penggerak. Kalau kami tidak diakomodir, maka yang terjadi adalah kegagalan negara. Nah, kita akhirnya kan pada akhirnya kita harus bersyukur dengan gerakan-gerakan ini. Cuman memang bagaimana gerakan-gerakan Gen Z ini bisa lebih optimal, bisa lebih substansial. Prabowo kemarin melakukan reshuffle untuk yang kedua kalinya. Salah satu faktornya adalah berusaha untuk mendengarkan kritik dari masyarakat. Tetapi tentu kita berharap tidak hanya berhenti pada reshuffle saja, tetapi bagaimana kebijakan-kebijakan yang selama ini tidak berbasis kepada kepentingan rakyat itu harus dievaluasi.